semuanya. Mudah-mudahan jadi yang kepada على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولا حدث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وعلى الكرام شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita ini. Siap Haji? Siap? Siap Haji? Udah baca doa belum? Doanya gimana doanya Ustaz Salih? Istiqam Allahumma ahya alhamdulillah terus illadzi ahyana ba'da ma'amatana ulang baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut saja ke poin. Bagi jamaah yang mau bertanya silakan persiapkan pertanyaannya dari sekarang. Waktu kita mepet 34 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala wa an Anas dan saking Anas radhiyallahu Allah berdoa Allah subhanahu wa ta'ala saking Anas ya Anas bin Malik qala nanti kalau Anas jaa salasun rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaa telah datang Jalan Mustafa salah satu sopong rohtin ila buyuti azwajin Nabi kepada ke rumahnya istri-istri Nabi. Ini istri Nabi. Dua kali ya? Berarti lebih dari satu. Apa ini ya? Mau nanya. Kalau kita mau cukup jauh saja istri, ya dengan istri bahaya. Boleh untuk waktu umur. Terus yas'aluna takon sopo salah satu. Bertanya ini laki-laki yang bertiga ini kepada siapa? An ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ibadah saking ibadah Nabi SAW nanya ini orang-orang bertiga ini kepada yang atas Aisyah ya. Kita lanjutkan Aisyah kepada Aisyah. Apa kata dia? Falamma akhbiru ka'annahum taqalu wa qalu ayna nahnu nabi. Falamma maka sekarang akhbiru mengabarkan silakan ka'annahum kalau satu menit silakan bertakwalu, nakal dan berkata salah satu ayinah nahnu, di mana kami ini? Maksudnya tuh kedudukan kami ini dengan Nabi bagaimana? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ghufirallahu ma taqaddam. Faqad sungguh ghufirallahu mengampuni Allah kepada Nabi ma indwain apa dosa taqaddam yang telah terdahulu min dzambi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi itu orang yang sudah diampuni kata tiga sahabat ini. Qala ahaduhum dan berkata daripada mereka, apa ana fausal lillahi abadan. Yang pertama kata lelaki yang pertama, saya sholat setiap malam selama-lamanya, lama sholat saya. Wa qala akhar dan berkata yang lain wa ana asumu dahar wala uftar wala uftir, dan saya puasa yang kedua, laki-laki yang kedua, saya berpuasa Rasul terus dan saya tidak pernah berbuka, kuat saya. Wa qala akhar dan berkata laki-laki yang kedua, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan,
Dan saya apa ya? Akta Indonesia itu, dan saya tidak suka wanita saking gemar beribadahnya, dia nggak suka wanita pada ada sesuatu, sehingga saya tidak nikah selamanya. Repot ini kalau itu berakhir. Siapa yang mau silahkan. Ya, jadi yang pertama saya sholat setiap malam panjang sholat saya. Bahkan menurut dia itu mengalahkan Nabi itu gak ada apa-apanya kalau begitu. Saya berpuasa, selama puasa saya nggak pernah berdoa. Jadi puasa sudah berdoa, puasa lagi kuat itu orang dulu ya. Dan saya tidak suka wanita, lagi saking pahala, saking ibadahnya pengen benar-benar banyak sampai dia nggak nikah. Makanya kalau pastor itu yang punya pastor, nggak boleh nikah dia, ya? Kawin boleh. Kawin boleh. Nah itu nggak mau yang jadi ustaz. Kawin dulu. Kawin dulu. Iya. Bekerja kagak, duit banyak, kawin lagi. Bohong, canda. Ya, canda. Terus ini ya, mana? Pajak Rasulullah SAW dan datang Rasulullah SAW kepada mereka itu pakola kata Rasulullah, antum ladzi kuntum kata. Kamu itu orang-orang yang demikian yang tadi disebutkan, amma Allah inilah takut lillahi wa atqakum. Aku ini orang yang sangat takut sama Allah kata Rasul, dan aku ini sangat orang yang takwa kata Rasul kepada Allah. Lakin usumu waqtar, aku saja berpuasa berbuka kata Rasul. Kenapa kamu itu orang biasa berpuasa nggak mau buka kata bahasanya? Sombong amat. Sombong amat. Ya, wa usolli wa arba. Dan aku juga sholat sama seperti kamu, tapi juga sepanjang kamu sholat. Ada sebuah jenis bisa dan saya menikah kata Rasul. Ada sebuah jenis ini dan saya nikah. Saya seorang yang sangat takut kepada Allah dan sangat bertakwa, tapi saya nikah. Kenapa kamu ada? Paman ghadiba an sunnati falaysa minni kata Rasul. Maka barang siapa yang ghadiba benci, bendu atau tidak melakukan sunnati saking sunnahku dan sunnahku falaysa minni, maka bukan golonganku. Hati-hati. Ya, hati-hati. Rasul misalnya nih, puasa Rasul misalnya sebulan, kita 4 bulan tidak boleh. Ya. Saya nggak boleh melebihi sunnah, nggak boleh. Tarawih Rasul 11 dan 20, 22 ya? 23 ya? Kita 40 kan boleh Ustaz, sunnah benar. Tapi kita harus mengerjakan sunnah yang dikerjakan Rasul. Nah di sini tentang bab ini bagaimana Allah menyuruh kita untuk memudahkan tentang masalah hukum. Ya, kita lanjutkan. Dan Allah tidak menyusahkan kepada umatnya, hambanya, dan Rasulnya pun sama. Rasul tidak menyusahkan kepada umatnya tentang hukum. Gitu. Adapun tentang 3 orang lelaki ini yang melebihi Rasul tadi, maaf kata Rasul, hari ini bukan golongan Tuhan semua. Kenapa? Karena melebihi sunnahku. Kalau bahasa kita mah siapa dulu? Gitu. Benar? Nah, boleh Pak ya? Boleh. Puasa sunnah Senin Kamis kita tiap hari puasa. Boleh. Ya. Puasa tahun sering Senin puasa, Selasa kagak puasa. Kita semuanya puasa. Nggak boleh. Ya gitu. Ya, nggak boleh. Jadi sedang-sedang saja kata Rasul, tidak memberatkan tentang hukum ini sama. Sholat maghrib 3 rakaat, dia 5 rakaat. Namanya. Gak apa-apa ada sholat biar lebih afdol apa? Nggak boleh.
ya boleh. Apalagi zakat fitrah. Nah kalau zakat fitrah emang dia utamakan, dikhususkan yang nama sedekah. Beda apa sholat sama puasa? Beda. Kalau sholat wajib dan puasa wajib itu nggak boleh dilebih-lebihkan. Beda dengan sedekah. Kenapa beda Ustaz? Ada ceritanya. Zakat dilebihkan boleh, termasuk amalan. Dan tahu kenapa sholat dan puasa tidak boleh dilebihkan? Ya, tahu? Juga kalau nggak tahu, situ benar saya juga. Kembali. Karena sholat dan puasa itu hanya untuk Allah. Sholat hanya Allah yang menilai ibadah kita, dan puasa hanya Allah yang menilai ibadah puasa kita. Beda dengan zakat, sedekah. Kenapa? Karena muamalah ini bukan hanya untuk Allah saja, tapi untuk semua manusia, sosial. Ya, as-shawmu li wa ana ajzi. Puasamu untukku kata Allah, dan aku yang langsung menggantinya. Sama sholat juga. Makanya nggak boleh dilebih-lebihkan. Ya, paham ya? Ada yang tanya sampai sini? Belum panas. Belum panas. Lanjut satu hadis lagi. Wa'an Abi Hurairah, dan saking Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, saking Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibaca Nabi? Karena ada an huruf jar, an Nabi majrur huruf jar pada kasrah zahir. Amal kasrah fatakunu alamatan bil jar. Ya. Apa kata Rasul? Kata Abu Hurairah, dia kata Rasul, orang ketika berkata seperti Nabi SAW, inna din yusrun, sesungguhnya agama itu mudah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walan musadda, dan jangan sekali-kali syadda itu mengeraskan atau menyulitkan ad-dinu Allah agama, illa ghalabah, kecuali orang yang menyulitkan, yang mengeraskan agama ini, ghalabah, maka akan kalah dengan kelakuannya dia. Jadi kalau kita apa ya bahasanya, mempersulit hukum, contoh misalnya akikah adalah sunnah muakkadah, betul? Sunnah yang dikuatkan. Sunnah muakkadah ini wajib bagi Rasul. Kalau wajib bagi Allah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Tapi wajib bagi Rasul, yaitu sunnah muakkadah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, artinya begitu, bukan dosa. Kalau kita meninggalkan tentang sunnah muakkadah ini, tidak dosa. Tapi di masyarakat kita ini sudah menjamur tentang akidah ini, kuno. Baru juga bocah udah ngoceh dah ininya, bang, akidah bocah apa? Kalau itu bocahnya laki-laki, berapa? Dua, berapa begitu? 5 juta ya. Kalau 2,5 juta, 5 juta itu mentah, 5 juta belum dimasaknya, betul? Apa? Belum, itu baru kambing doang, belum. Nah, baru ngomong apa lagi menyinggung banget, jadi malu saya. Belum nasinya, enggak, belum rokok buat Ustaz. Rokoknya mahal lagi. Apalagi belum buat berkatnya. Itu coba. Apalagi manggil kiai ceramah segala rupa. Kira-kira habis 5 juta. 5 juta, tapi itu apa?
lebih dia kira-kira habis bangsa 8 juta mau habis, betul nggak? Apalagi nyewa tenda saya. Promosi ya ini. Ustaz jangan ngomong jadi ngomongnya. Apalagi nyewa tenda tahun bulan rasanya begitu lah. Nyewa bangku lagi putulan. Lebih dari 8 juta, betul nggak? Lakinya tukang ojek. Wah, yang kadang-kadang ramai kadang-kadang kagak. Ini udah ngomong baik bang, apa dengan bocah. Udah itu lakinya maaf jalan ke Al-Qur'an jalan lagi. Kan lakinya nggak terhubung. Akhirnya itu lakinya alhamdulillah ya Allah tuh modal bahasanya pagi sampai sore nyari duit buat apa? Coba kira-kira yang kata tadi apa terjadi? Wajah sadar ilal ghalabah akan mengalahkan karena dia memberatkan hukumnya tadi, memaksakan hukum, maka beratlah baginya. Itu lakinya, yaitu bagaimana caranya biar dapat duit 8 juta buat akikah. Bahasanya begini kan, kalau orang Bogor kan pasang sofa, benar nggak? Aduh, kalau gua cuma dibak-dibak malu sudah. Benar nggak? Tadi omongin tetangga. Berbisik setan dalam hatinya, udah bang, udah, ke tenda sewa biar keren, tenda aroma nih, pelan, pakai bangku, panggil ustaznya, ustaz Sahin buat baca doa, pondok dia baca doanya, apalagi kalau dia ceramah, saya pantun, kenceng, saya ustaz Sahin 5 juta, komisi saya 3 juta, bisa aja komisi 3 juta, transportasi sejuta, kebagian sejuta ya 5 juta tuh gara-gara memberatkan hukum. Artinya apa? Membangunkan hukum pada sunnah muakkadah. Akhirnya apa? Itu yang namanya suaminya tersiksa batin lahir batin. Timbullah apa? Niat tadinya mau sedekah apa tadi? Akikah 2 kambing karena dia capek nyari rezeki. Sedikit kalimat yang keluar dari mulut kita haram. Bil manni wal adha, berarti sedekahnya paham? Ukur makanya kalau sedekah jangan buat. Apalagi tadi ya, susah amat saya buat akikah, buat sedekah buat akikah. Jadi ada, apalagi beruntung, apalagi berantem sama bininya, lulus sampai pagi dia buat nyari duit, mana tahu dia bahasanya dapat duit buat akikah besok lagi. Padahal sudah muakkadah. Padahal Rasul saja kagak diakikahi dulu sama orang tuanya. Ketika Rasul sukses, Rasul berakikah untuk keluarga. Artinya apa? Boleh kan kagak akikah? Boleh. Kagak dosa. Ini yang menjamur di kita. Masya Allah. Benar. Sampai orang maaf. Orang yang ke bawah, menengah ke bawah, masih pergi ke bawah ini. Sampai bela-belain itu akikah. Ini maksud hukum di sini ya. Jadi hukum di sini jangan sekali-kali memberatkan. Ya. Faedahnya juga bisa sedekah sama yang lain, kan begitu. Ya. Paham kan dari sini? Paham? Itu baru akikah, belum yang lain. Apalagi selain sunnah, selain akikah. Haul juga sama. Haul, kalau kata orang apa namanya? Haul, bid'ah. Kata orang mengaku apa ya? Orang mengaku aja bid'ah. Dan kita lain haul, kita paksa itu haul. Kita beda usaha buat orang tua saya. Betul. Gak salah kita mengadakan haul kalau kita ada rezeki lebih. Orang tua kita kagak dihaulkan saja gak apa-apa. Yang penting apa? Doa. Yang penting doa. Nah sekarang saya tanya, kita mengadakan haul jutaan puluhan juta keluar duit, tapi tiap hari ke hari kita lupa berdoa buat orang tua.
alangkah ruginya haul yang dari kepentingan mana doa tiap hari diperbaiki. Aduh itu hukum. Kalau nggak haul ntar saya sakanya nggak berbakti kepada siapa. Ya, itu paham sampai jadi paham. Pasal tidur biasa aja kata Rasul, jangan mau kalian berangkat permudah saja. Pokoknya itu sederhana saja kata Rasul. Wabsilu bergembiralah kata Rasul dengan Allah, dengan Rasul atas hukum yang telah diberikan. Wasta'inu bil ghadbati wasta'inu dan minta sama Allah. Wasta'inu bil ghadbati dalam keadaan pagi, walau hati dalam keadaan petang sore. Ya. Oh, kata Rasul minta saja, tidak usah ribet jadi urusan apa. Ya paham ya? Nah, ini kejadian. Kalau ada gini, Ustaz bagaimana Ustaz? Saya pengen kurban tapi saya belum akikah, nggak jadi kurban. Benar kan? Oh, saya panitia mau nungguin aja, bocah mana sih mau harus sikapi? Maaf Ustaz, saya nggak jadi korban. Kenapa? Saya belum akikah. Gak jadi itu korban. Gara-gara mikirin akikah yang hukumnya sunnah muakkadah. Gitu. Jadi gimana Ustaz? Korban ya korban. Tapi kalau memang ada rezeki lebih untuk akikah, yang diajukan akikah dulu. Tuh, asal pengen korban ya terserah. Jadi kadang-kadang kita akikah maksain punya anak cowok kan harus dua, kadang-kadang satu boleh, kata Ustaznya boleh. Ya Ustaz mah boleh kan? Benar nggak? Harus ada dua syaratnya akikah. Ini kalau kita tentang masalah akikah Ustaz, semuanya akikah itu perumpamaan kambing itu anak kita. Makanya kadang-kadang saya nggak tahu tuh kalau kita pesan akikah ke mana sekarang itu ya menerima akikah itu cara motongnya pun nggak boleh sembarangan, kok jedor nggak boleh. Jadi sama kambing itu nggak boleh kasar ya. Matahin tulangnya juga pelan-pelan. Nah, makanya saya tahu tuh kalau kita pesan sama orang-orang yang bisnis akikah, dia bagaimana potongnya. Nggak boleh. Nanti wakafnya daripada yang tadi ke anak kita. Wakaf. Nggak boleh. Sampai kalau bisa darahnya pun kalau bisa jangan berceceran. Artinya perumpamaan anak kita ya. Nggak boleh. Ngeset dagingnya pelan-pelan, nggak boleh. Nggak boleh. Dalam hidup nggak boleh. Beda sama kurban ya, kurban menjaga waktu. Kalau akikah dua orang harus begitu adabnya jadi potong kambing akikah. Ya, itu makanya kesembarangan. Ya. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Mana? Jadi tentang sunnah muakkad yang saya tanyakan termasuk nikah sunnah muakkad juga ya. Nah, saya tanya, bila mana seorang laki-laki sudah mampu, sudah balik, tapi dia tidak menikah, bagaimana hukumnya? Dia sudah mampu, tapi tidak mau menikah. Gitu. Siapa imam? Kenapa bagi laki-laki yang sudah mampu tidak mau menikah hukumnya? Ini dalam Al-Quran ada. Ya maksara sahabat, manis satu amin umur berapa yang tersawat, aina Allah berwasal waksulkan, aina bersatu parah hidup aina hulahu hijabun. Quran. Ya maksara sahabat, wahai para pemuda, manis satu amin umur berapa ini kemampuan yang sangat apabila telah mampu dalam kemampuan yang pada tersawat.
Ini perintah. Maka pada tazawwaj apa? Nikahlah. Ini Allah yang ngomong itu. Baiklah saja. Paling bisa kalau kamu tidak mampu, paling bisa maka puasa. Saya biar lemes tuh, biar lemes. Suruh puasa kalau kita mati ada yang masih belum nikah. Tuh. Satu-satu dari kamu. Belum 2 hari. Itu perintah Allah. Kalau perintah Allah dilanggar berarti dosa. Karena apa? Karena dia sudah mampu. Kalau tidak mampu, duit tidak punya, kerjaan tidak punya, itu diperintah Allah. Paling siang maka berpuasa. Fa'innahu yahudiyah, maka dengan berpuasa itu fa'innahu yahudiyah akan memaksa, maka itu menahan, menjaga waktu kosong atas pandanganmu yang mulus-mulus. Kalau berpuasa itu kita dan cewek kakak puasa mas. Benar hati makanya tapi mas itulah yang bisa menjaga puasa ini menjadi pada hawa nafsu kita. Wa usul farj yang akan menahan farj. Karena berpuasa. Nah, berarti apa? Dosa. Terus kata Rasul yang tadi, an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Akan berubah akan berubah an-sunnati pada Islam ini. An-nikah sunnati ada sunnahku. Akan berubah akan berubah barang siapa yang nggak suka benci amal atau yang nggak mengerjakan sunnahku pada Islam ini maka bukan dari golongan bukan Rasul. Itu dari aku. Makanya yang nikah juga pengen lagi. Kalau anakku udah nggak mau nikah, PK. Belum tahu ya. Sama nggak tahu nikah. Iya, baru katanya. Bagi beneran itu ya. Ada seorang ulama yang enggak nikah. Siapa tadi? Imam siapa? Waliullah An-Nawawi. Dia enggak nikah, tapi dia kenapa? Karena memikirkan tentang ilmu Allah itu lagi urusannya beda. Wah, harus yang menikah dulu. Sahabat Rasul juga ada yang enggak nikah. Tapi bukan nggak nikah dia nggak ngapa-ngapain. Kalau kita kan nggak ngapa-ngapain anaknya. Saya Nawawi seperti ada. Dia nggak nikah. Saya Nawawi punya anak ya, maaf ya. Apa? Yang meninggal di Mekah. Iya. Itu. Nah, karena kalau dia seorang pemikir ilmu, punya kitab punya banyak, lah kita ngarang kagak, gaji kagak, nikah orang, beda, ya, gitu ya. Jadi kalau menurut konteks Al-Quran yang tadi berarti dosa. Bahkan dalam hadis tidak diakui oleh Rasul Palaisamin. Itu bagi yang mampu. Bagaimana kalau bagi yang tidak mampu? Ya cerita lu. Ya. Kalau cewek cowok itu sama cewek 1/10 bang. 1/10. Bener nggak ya? Pernah nggak ngelihat ceweknya cantik, cowoknya hancur? Bener nggak? Bener nggak? Kenapa demikian? Karena cewek ini ketakutan jomblo. Apa coba deh orang? Ketakutan bukan 10. Coba ya. Yang sekarang yang banyak kerja di pabrik cewek. Sampai-sampai pabrik apa yang di sana air tuh sampai ada cewek yang masuk malam sekarang ada. Saking banyak memang kalau polisi populasi banyakkan wanita dibanding pria. Makanya turunlah surah An-Nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba.
Samsu. Hah? Samsu. Di Samsu. Di Samsu aja. Di Samsu apa? 2, 3, 4. Dia 2, 3, 4. Angkihu maka digalah kamu sekalian maka kalaupun apa yang terjadi Allah SWT dengan disatukan dari wanita pasca 2 bukan 2 ya 2, 4 Rasulullah SAW. Ini itu ada tadi bahwa tapi kalau itu kalau kamu takut anda takut ingin tersenyum orang, nah itu bahasa takut adil. Kalau bisa adil cukup si jiwa alias 1 keder. Oh keder kan? Lah iya. Dari mana-mana pulang ke situ lagi kan keder. Benar nggak? Isi 1 itu keder. Iya. Benar nggak? Iya. Dari Cibinong pulang ke situ. Dari Bogor ke situ lagi. Keder. Kalau saya tamu ke sini, kata saya, "Mas, kok masih lagi?" Saya bingung pulang kemana? Keder lagi dia. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Maka tadi kan ada kan ibadah itu apa dalam ibadah ya. pengertian ibadah itu kan jelas harus belajar baru dia bisa dilakukan karena ada faktornya. Nah terkait masalah belajar jadi ya itu terkait dengan syaratnya apakah kita kaji yang dihari atau kita benar itu walaupun ustaz yang tidak kenal tapi akunnya kan punya ada yang lain lah. Nah itu menurut ustaz terkait masalah kali kita kaji yang kita bersama Ya. Kalau kita ngaji bersanad alias runtutannya benar, bukan kata orang, jadi, sholat wajib, kata orang, itu bersanad. Kalau sholat wajib, kata siapa? Kata Allah, kata siapa? Saya dengar di mulut ini, itu bersanad. Nah, bagaimana kalau kita melihat video di YouTube, tapi beliau ada contoh puas ada hidayat itu kan akis-akis dalam kita. Bagaimana? Apakah itu tidak bersalah? Begitu. Tetap bersalah, cuman kewajiban yang hak yang mutlak adalah ini. Tali yang tidak perbolehkan itu oleh hukum itu kita kagak tali, kagak pernah haji di Al-Mumin, tapi kita bukan itu. Tapi kan urusan itu urusan teman kita, saudara kita, saat kita hamil itu betul. Nah, tapi yang maksud bersalah itu jadi bersalah. Ya, itu. Jadi syaratnya yaitu taklim dulu, baru melihat itu. Tapi kan orang kebanyakan melihat itu, makanya pintar kita kepikir. Kalau pesantren, ada ngaji, tapi pintar, tapi kepikir. Banyak sekolah mana? Masalah nasab, kan? Tahu kan? Hari jadi jangan ikut campur ya, jangan ikut campur. Kita mau orang bodoh, bodoh baca kitab kuning, apa aja boleh kota. Sok pintar, benar itu, para apa itu ini? Astagfirullah. Antum baca Quran aja boleh kota. Benar nggak? Hati-hati. Ya, itu yang tadi disebut karena dia belajarnya ke YouTube, ke Google, tanpa melihat pemikiran tanpa melihat referensi yang lain, apalagi ulama-ulama terdahulu, Quran, hadis, ijma, qiyas, ada 4. Quran adalah kita baca, hadis adalah kita bisa baca, ijma ini ijma. Ijma itu perwakilan daripada Quran dan hadis. Ketika tidak ada di Quran dan di hadis, apalagi ijma yang keluar. Ijma apa? Ijma itu pendapat para ulama-ulama yang ditunjuk khusus langsung oleh masyarakat kita. Ulama besar, bukan ulama kita, bukan ulama kemarin, bukan. Dan sebelah sembarangan. Contohnya mana? MUI. Itu MUI tidak sembarangan orang-orang di dalamnya.
MUI pusat loh ya, bukan MUI cabang, MUI pusat pasti tunjuk Salah Khalil Nafis tuh yang panjang sini itu intelek banget orangnya, makanya kemanapun nyambung beliau karena memang sudah terpilih. Itulah sebut ijma ulama yang sebenarnya fatwa ulama. Kalau kita nggak percaya, menolak fatwa ulama sama dengan menolak yang dua dari Quran dan hadis. Gitu, paham? Jadi tentang nasab gara-gara Google. Tapi kebenaran pasti akan terlihat sedikit demi sedikit. Ya. Orang-orang Indonesia itu pintar-pintar ulamanya apa? Pintar-pintar. Jadi jangan sembarang. Ya, kita melihat orang mengeluarkan fakta demikian yang sekarang terjadi masalah pakai akal sehat dulu, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis, pakai akal sehat dulu. Semua ulama dunia mau apa bahasanya mengisbatkan, tapi saya tidak. Lu siapa? Bahasa begitu. Lu baru kemarin. Dengar? Imam Nawawi waliullah lu pernah ngomong. Siapa lagi? Mbah Maimun Zubair lu pernah ngomong. Siapa lagi? Hasyim Asy'ari. Kurang hebat bagaimana tuh ulama-ulama kita. Tiba-tiba itulah daripada korban daripada mundur. Dia betul, tapi dia berfokus terlalu memikirkan internet. Sama kalau saya juga begini bisa jadi saya dari anggota kita juga aja buka terjemahan, betul nggak kan? Apa yang mau kita ribut-ribut tinggal baca. Tapi kalau Quran yang asli apa yang palsu beda. Itu jadi makanya boleh saya juga boleh, tapi kajian haji di sini ada siapa? Yang kita baca di Google ada nanti tanyakan, gitu. Misalnya pagi-pagi kita lihat Google, begini, kita ada nanti catat di HP, pas pengajian yang mungkin tanyakan, itu yang benar. Jangan dimakan sendiri, akhirnya begitu. Itu ya. Lagi tanyakan, lu berkata ya, Pak, ya. Lu sana dia benar, ya. Gitu. Nah, jadi al-mu'min sama siapa? Jadi al-mu'min dari Solihin sama siapa? Sama saya, sama dia. Terus siapa? Banyak. Kalau dia sama itu mau salahnya ke mana? Sekali. Begitu. Ya, itu sah dan tidak diragukan lagi kalau sanad itu. Begitu. Ada lagi? 5 menit lagi. Maka Bebas, masalahnya bebas. Silahkan banyak apa ya. Jadi biar nggak kumpul kita ngaji tahunan, tapi kita kadang-kadang masih mengganjal gimana ya, tanyain. Ya lagi. Tuh, baik. Iya lagi. Saya lagi tentang APK. Bila mana kita belajar, bila mana anak saya lahir laki-laki 1 ekor, itu hukumnya bagaimana? Maksudnya dua laki-laki ini kita cuma mampu 1 ekor karena keadaan ekonomi itu. Nah, gugur nggak ngajar itu? Kedengeran nggak? Ngajar. Kalau punya laki-laki saya ngajar mau kalau apa? Kalau yang sudah yang namanya ngajar harus wajib dilakukan. Laki-laki dua. Tapi ketika saya punya dosa tadi, tapi saya punya 1 ekor, bagaimana? Maaf. Nazar itu tidak ditentukan waktunya. Hari itu 1 ekor, sehari itu 1 ekor megang. 1 ekor lagi nyari lagi. Bagaimana kalau melaksanakan 1 ekor? Berarti ngajarnya belum gugur. Masih ada ngajar. Berarti ngajarnya 2. Yang 1 ekor ini bukan ngajar, sedekah maksudnya. Paham? Misalnya wah hari ini saya cuma ini punya cuma 1 ekor. Pengen aja udah, misalnya sampai kalikan, kita kan tuh misalnya, enggak, itu maksudnya hukum sedekah, bukan aja.
bukan pengalikan, tetap berarti masih punya hutang dua ini. Kan laki-laki dua. Makanya kan ada kata-kata pesan gini, boleh satu, benar boleh nggak salah, tapi berarti itu maksudnya sedekah biasa. Ya, tuh. Berarti nazarnya belum gugur. Gitu. Loh itu hukum. Walaupun nazarmu akan sunnah, kan sunnah Ustaz. Betul, tapi kan judulnya apa? Nazar ini yang jadi berat kan nazar ini. Benar nggak? Akhirnya maka berat nazarnya yang berat. Wajib. Jadi wajib gara-gara nazar. Tapi kalau tadi yang gagal nazar aman. Walaupun satu kambing, oke sedekah. Dia nggak ngeluarin nggak punya hutang nazar yang dua. Tapi kalau sudah nazar berarti masih punya hutang. Hutang akikah yang tadi itu sedekah. Paham? Aduh, saya udah ngelakuin berarti. Wayangnya yang dua bayar dulu. Nanti nggak main kemarin, nanti kan udah dipotong. Aduh, udah kemarin usahanya jadi ada di antara kita. Udah berarti wayangnya yang dua hutang. Bayar jangan boleh kita kasih kadang-kadang saking gembiranya ya saja gembira wah mana ada apa kalau bahasanya paham itulah hukum tidak memberatkan yuridu Allah yusra wa la yuridu usra. Allah berkehendak tidak bergantung kepada hambanya dan Allah tidak menyusahkan untuk kepada hambanya. Jadi intinya jangan sekali-kali memberatkan hukum tersebut baik wajib atau sunnah, apalagi itu sunnah. Jangan ya kita biasa-biasa aja mampu ya laksanakan, nggak mampu ya kalau kita memaksakan nanti malah kita yang akan kalah dengan hukum tersebut karena maksakan tadi. Jadi contohnya tadi yang suami pengen beli kambing pengen aja maksakan itu kita habis. Bagi apa yang dirahmati Allah, berhubung waktunya habis, pengen sebenarnya mau berdoa tapi sayangnya waktunya habis. Insya Allah kita bertemu di bulan depan dengan kajian yang sama. Mudah-mudahan Allah banyak membantu kita. Amin. Allah selalu berkati kita. Amin. Allah berkati kita. Amin. Dan Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajan. Ntar ada undangannya di Amuklis habis Isya Maulid. Oh